Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang keteladanan Muhammad Iqbal. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andi Muhammad Paranrenji, Azhara Tatia Butari, Dian Ayu, Muhammad Fakih Syahdat, Muakib Saukani, Muhrifki Firmansyah, Nur Aida Dwiyanti Irwan, Reni Nur Afiyah, Salman Al-Farisi, dan Zulhaj Jusman. Adapun materi pembahasan kami yang pertama, Muhammad Iqbal, yang kedua, keluarga dan masa kelahiran Muhammad Iqbal, yang ketiga, pendidikan, pengalaman, dan perjuangan, yang keempat, latar belakang pemikiran Muhammad Iqbal, yang kelima, dampak filsafat Muhammad Iqbal setelah wafat, dan yang terakhir, keteladanan Muhammad Iqbal. Nama Muhammad Iqbal di kalangan umat Islam pada masa sekarang ini bukanlah nama yang asing. Ia dikenal terutama sebagai seorang ulama besar yang berhasil memadukan kemampuan pemikiran dan penyairan sekaligus. Kebesaran nama Muhammad Iqbal dengan pemikiran yang tidak dapat diragukan lagi khususnya bagi masyarakat Pakistan. Muhammad Iqbal tidak hanya sebagai seorang filosof namun juga seorang penyair, ahli hukum, pemikir politik, humanis, dan seorang visioner. Ia mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dan hal tersebut terbukti dengan banyak penulis dan lembaga-lembaga yang menghususkan untuk membicarakan dan mengkaji yang berkaitan dengan dari Muhammad Iqbal. Materi 2. Keluarga dan masa kelahiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan sosok reformis Islam, politis, penyair, ahli hukum, serta sosok yang ahli dalam filsafat pendidikan. Ia dilahirkan di Sialkot, Punjab, India, sekarang termasuk wilayah Pakistan pada 9 November 1877 Masehi. Bertepatan pada tanggal 3 Zulqa'dah, Iqbal merupakan keturunan dari kasta Brahma Kashmir yang terkenal dengan kebijaksanaan run dan taprisnya. Dari keluarga nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir, kurang lebih pada 3 abad yang lalu ketika dinasti Mughal, yaitu sebuah dinasti Islam terbesar yang berkuasa di India. Salah satu nenek moyang Iqbal masuk Islam dan nenek moyangnya tersebut masuk Islam di bawah bimbingan Syah Hamdani, seorang tokoh muslim pada waktu itu. Muhammad termasuk dari kalangan keluarga sufi yang di mana kakeknya bernama Syekh Muhammad Rafiq, berasal dari daerah Lahore, Kashmir, yang kemudian hijrah ke Sialkot, Punjab, sedangkan ayahnya bernama Syekh Nur Muhammad. Beliau adalah seorang sufi yang zuhud. Dalam sumber lain, ayah Muhammad Iqbal yang bernama Nur Muhammad ini pada mulanya bekerja pada dinas pemerintah dan kemudian beralih ke dagang. Dikenal sebagai seorang yang amat saleh dan kuat beragamanya, bahkan mempunyai kecenderungan sufi. Saat Iqbal dilahirkan pada tahun 1877, gaung peristiwa tragis Friksi kemerdekaan 1857 masih melekat akar dalam ingatan kaum muslim India. Dalam sejarahnya, peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan rakyat India yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan kaum muslim pada khususnya, dan orang-orang yang kemudian takluk kepada kolonialis Inggris yang menang. Dalam tragedi ini sekitar 5.000 rakyat India, sebagian besar muslim, tewas dalam pembalasan dendam karena pembunuhan 7.000 serdadu Inggris semasa perlawanan. Ironisnya, kaum Hindu juga memperlihatkan perasaan permusuhan terhadap kaum muslimin yang kah. Dikarenakan hal ini, kaum muslim terbelenggu ketidakberdayaan dalam masa kekacauan dan keputusan. Pendidikan, pengamalan, perjuangan Muhammad Iqbal. Kondisi sosial dan pendidikan India saat itu bisa dikatakan sudah mengalami kemajuan dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan. Adapun bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Sedangkan bahasa asli India yaitu bahasa Urdu yang telah dipakai sejak abad ke-18 berasal dari bahasa Turki. Bahasa Urdu dipakai dalam lingkungan pendidikan, terbukti beberapa intelektual India menggunakan dalam sebagian karya-karyanya. Muhammad Iqbal memulai pendidikannya pada masa kanak-kanak yang dibimbing oleh ayahnya sendiri
yakni Syekh Nur Muhammad. Ayahnya dikenal sebagai seorang ulama. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Silkot pada tahun 1895, Muhammad Iqbal yang cerdas dan penyair yang berbakat ini hijrah ke Lahore untuk melanjutkan studinya di Government College sampai ia berhasil memperoleh gelar BA pada tahun 1897. Kemudian ia mengambil program Master of Arts atau MA. Pada tahun 1907, ia pindah ke Jerman dan masuk ke Universitas Munich. Di universitas ini ia mendapatkan gelar PhD dokter dalam bidang filsafat dengan disertai berjudul The Development of the Metaphysics in Persia, perkembangan metafisika Persia. Dan ketika disertasinya diterbitkan, ia persembahkan pada Bachelor of Arts atau BA. Latar belakang pemikiran Muhammad Iqbal. Sebagai seseorang yang bisa dikenal namanya harum seperti sekarang ini, Iqbal mempunyai faktor-faktor penting yang mendukung dan menciptakan kepribadiannya serta pemikirannya. Pendidikan yang telah memberikan semangat yang hebat di dalam hati dan pikirannya adalah lewat pendidikan yang diperolehnya di Government College, Lahore, yaitu sebuah lembaga yang dirintis oleh para pemikir, ahli hukum, teolog, dan mujaddid. Pendidikan yang diberikan lembaga ini tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai rohani. Adapun di antara unsur pokok yang ditanamkan dalam lembaga tersebut sebagai berikut. 1. Iman dan keyakinan merupakan pendorong dan penuntun terhadap segala pemikiran dan perbuatannya. 2. Al-Quran merupakan sumber yang utama bagi kehidupan dan filsafatnya. 3. Realisasi diri atau ego. Dampak filsafat Muhammad Iqbal setelah wafatnya. Sepeninggalnya seorang pemikir besar, D.T. Sir Muhammad Iqbal, kurang lebih 15 tahun yang lalu dari masa wafatnya, tidaklah mengherankan bahwa telah muncul masyarakat Iqbal atau Iqbal Society yang aktif mendiskusikan segala sesuatu mengenai Iqbal, baik pribadi maupun pemikiran-pemikirannya. Keteladanan Muhammad Iqbal. Adapun keteladanan Muhammad Iqbal yaitu beliau memiliki pandangan yang luas tentang Islam. Beliau mencetuskan faham dinamisme mengenai kebudayaan Barat. Beliau memiliki pandangan budaya tersebut hanya memandang materialisme. Hal yang bisa kita teladani dari sosok Muhammad Iqbal. Setiap generasi penerus kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan. Selalu bersifat optimis dan kreatif, mampu untuk mengambil segi positif dari suatu kebudayaan lain dan mengabaikan segi positifnya untuk kemajuan dan pengembangan diri. Menjadi umat Islam yang mengikuti perkembangan zaman.